Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi telinga gatal ya. Simak. Telinga gatal sebenarnya bukan penyakit ya, tapi gejala penyakit. Dan itu banyak penyebabnya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas cara mengatasi telinga gatal sesuai dengan penyebabnya ya. Yang pertama itu karena penumpukan kotoran di telinga atau adanya cerumen pop ya. Di si telinganya banyak kotoran gitu, jadi gatal. Biasanya ciri lainnya selain gatal telinga, si telinga itu tidak nyaman ya, agak penuh gitu ya, pendengaran juga agak keganggu, telinga kadang-kadang berdenging ya, terus agak nyeri juga ya telinganya. Gimana cara mengatasinya? Yaitu dengan membersihkan si kotoran telinga ya, tapi jangan pakai cotton bud, nanti si kotorannya tambah kedorong, bukannya keluar tambah masuk, nanti bengkak ya. Untuk ngebersihin telinga bagusnya pakai baby oil atau minyak zaitun ya. Jadi dipanasin dulu biar hangat, nanti tetesin aja ke telinga, diamkan sebentar supaya si kotorannya lunak ya, nanti bisa diambil ya, gampang ngambil kotoran telinganya. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu karena infeksi telinga. Nah, ini contohnya ada dua penyakit ya tentang infeksi telinga. Yang pertama otitis media. Nah, otitis media ini biasanya disebabkan oleh virus dan bakteri ya. Jadi otitis media ini infeksi pada telinga bagian tengah ya. Biasanya di tuba eustachiusnya ya, belakang gendang telinga. Ini terjadi biasanya pada anak-anak kebanyakan usia 6 bulan sampai 2 tahun, dan muncul setelah adanya batuk, pilek, flu, alergi. Biasanya seperti itu ya. Nah, cirinya otitis media ini telinganya sakit ya, terus keluar cairan di telinganya, sulit mendengar, sakit kepala, dan si cairan telinganya bau ya. Nah, gimana cara mengatasi untuk otitis media ini? Bagusnya sih kalau otitis media ini langsung aja ke dokter ya, karena ini berhubungan dengan infeksi. Meskipun kalau dibiarkan biasanya 1-2 minggu sembuh sendiri ya. Nanti dokter itu akan memberi resep anti nyeri ya, untuk ngeri nyeri, dan antibiotik untuk membunuh bakterinya ya. Yang kedua itu ada otitis eksterna ya, atau si infeksinya ini pada saluran luar telinga ya. Biasanya ini diderita oleh para perenang ya, makanya disebut swimmer air, karena kebanyakan penyebabnya itu karena air tidak keluar, masuk ke telinga dan tidak bisa keluar ya. Nah, penyebabnya biasanya itu karena lubang telinganya lembab ya, air yang kejebak ya, atau cuaca lembab, keringat berlebih. Terus juga telinganya tergores, tergores juga bisa ya, atau lecet. Jadi biasanya telinga sering digaruk atau sering dibersihin pakai cotton bud ya, sering pakai earbud, atau earbud itu alat bantu dengar, atau enggak pakai headphone ya. Terus adanya iritasi dan alergi juga bisa ya, biasanya sampo yang masuk ke telinga atau sabun. Penyakit kulit juga bisa, kayak dermatitis, psoriasis, bahkan jamur juga bisa ya, karena jamur. Nah, cirinya apa sih? Cirinya kalau otitis eksterna itu telinganya gatal dan kemerahan, keluar cairan bening, tapi bedanya ini tidak berbau ya, karena kebanyakan dideritanya sama perenang ya. Nyeri ya saat ditekan si tonjolan telinganya, atau enggak ditarik daun telinga itu sakit. Pendengarannya menurun, gatal ya, semakin parah gatalnya tuh enggak sebentar tambah parah. Nyerinya itu sampai ke wajah, ke leher, dan ke kepala ya. Nah, untuk cara mengatasinya, kalau infeksi bagusnya ke dokter aja ya. Nanti di dokter dibersihkan liang telinganya supaya si tetes matanya itu enggak nyangkut ya. Dikasih kortikosteroid, antibiotik, anti jamur, obat tetes, kadar kalsium, dan anti nyeri ya.
lebih banyak nanti dikasih obatnya. Yang ketiga, karena dermatitis liang telinga ya. Biasanya di kulit manapun juga bisa ya dermatitis, tapi di ini di liang telinga. Jadi kulitnya itu ada peradangan dan iritasi, biasanya gatal, perih, dan kering. Ini kebanyakan disebabkan oleh alergi sampo, sabun, atau perhiasan ya. Untuk cara mengatasinya ya diganti aja ya si sabun, sampo, dan jangan pakai aksesoris atau perhiasan di telinganya ya yang menyebabkan alergi. Yang keempat, alergi juga bisa ya. Itu biasanya karena perhiasan, karet di alat bantu dengar ya, earbud, sabun, sampo, atau alat bantu dengar sendiri itu bisa menyebabkan alergi ya. Cara mengatasinya ya jangan pakai perhiasan, earbud, atau alat bantu dengar ya. Ganti sampo-nya yang tidak alergi. Kesimpulannya yaitu supaya kita terhindar dari gatal telinga ini, kalau gatal itu jangan digaruk ya, tapi kalau mau menghilangkan itu tetesin aja. Terus gimana kalau gatal ya, kalau nggak boleh digaruk? Saya sih dibanding digaruk mending diusap aja ya, karena kalau digaruk sama jari atau cotton bud itu bisa melukai liang telinga, nanti infeksi ya. Terus untuk mengurangi gatal bisa menggunakan minyak zaitun dan baby oil, ditetesin aja ya, nanti gatalnya akan berkurang dan melunakkan kotoran ya. Terus bisa juga menggunakan obat-obatan ya, tapi itu harus dengan resep dokter, biasanya pakai antibiotik, anti jamur, kortikosteroid, maupun antihistamin ya untuk mengurangi gatal. Dan yang terakhir, bisa membersihkan telinga secara rutin ya, baik mandiri maupun ke dokter ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang cara mengatasi telinga gatal ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.